Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa izalatir rihil karihati wal wasah wa malabisim makruhatin fatakammala wa kada istinaban lil madakhiqi laziman wa kada iksarum mizakhon jazila wal yahdaron ujuban riya'an wal hasad wal iftiqor li ghairi bi'tila. Alhamdulillah, hadirin jamaah sekalian, segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam, Rabbul alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang masih memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk hidup kembali dari kematian kita, bangun kembali dari tidur kita, yang nantinya kita semuanya akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengingatkan kenapa zikir atau bacaan yang dibaca setelah kita bangun tidur yang diajarkan oleh Rasulullah adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, adalah bahwasanya kematian itu ya kayak tidur kita itu. Maka ada yang tidurnya enak, gampang, ada yang susah. Ada yang tidurnya nyenyak, bangun-bangun seger. Ada yang tidurnya enggak nyenyak, diganggu dengan mimpi-mimpi yang enggak enak. Ya, gambarannya seperti itu aja. Kematian itu gambarannya seperti itu. Makanya sebelum tidur juga diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca bacaan. Bacaannya apa? Mika Allahumma ahya. Habis Mika amut. Itu bukan doa itu ya. Bukan doa, tapi itu bacaan. Zikir. Mengingat Allah. Mudah-mudahan kita nanti mau mati juga baca itu. Masih sempat baca Mika. Dengan menyebut Allah, saya mau mati gitu. Jadi kita matinya juga enak, bagus. Ya walaupun baju itu lama, tapi kalau bersih akan menunjukkan identitas kita. Katanya Islam itu agama kebersihan, tapi orangnya nggak bersih. Tapi rumahnya nggak bersih, tapi masjidnya nggak bersih. Kayu itu namanya kayu arak. Yang terkenal kita sering mendengar namanya siwak. Orang tua kita dulu mencontoh kebersihannya Nabi,
Karena nggak ada sikat gigi ya pakai apa itu? Apa? Ada yang pakai batu bata ya, ada yang sire ya. Selain memang menjaga gigi supaya bersih dan putih, juga menjaga merawat ya, merawat gigi dan gusi. Makanya giginya orang-orang dulu itu bagus-bagus. Beda dengan gigi kita sekarang. Banyak yang copot. Saya belum umur 50 aja udah ada banyak yang copot ini. Kenapa? Ya karena kita sudah bergeser dari yang bersifat natural itu, yang bersifat alami itu bergeser kepada yang bersifat campuran bahan-bahan kimia, soda. Ya gimana mau adanya itu ya. Maka para sahabat-sahabat Nabi dulu, karena Rasulullah ini baunya wangi, Rasulullah lewat itu baunya nyampe ke dalam rumah. Ya nggak tahu apa karena rumahnya dulu tidak seperti rumahnya orang Tridaya yang tembok, pagar, ya kan, udah tembok, pagar di dalam kamar. Rumahnya orang Arab dulu kan cuma apa, bata gitu aja ditata ya, tata ditata gitu aja kayak rumah-rumah orang nenek moyang kita dulu. Sehingga ketika Rasulullah lewat ini bau, mereka langsung buru-buru keluar. Nah, ciri-ciri seperti itu harus nampak di dalam diri kita. Kemudian wakadat tinaban lil madohik laziman. Wakada iksarun mizahan. Kita itu sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman itu jangan banyak tertawa. Dan nggak usah terlalu sering-sering guyon. Ya. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, lau ta'lamuna ma'alamu la dohiktum qalilan wala bagaitum kasiron. Ya tertawa boleh, tapi jangan kebanyakan itu loh, berlebihan itu. Enggak banyak tertawa, cemberut juga jangan. Kebanyakan tertawa juga jangan. Yang bagus adalah khairul umur ausatuha, yang sedang-sedang. Kebanyakan tertawa dikirain orang gila. Di masjid ketawa-ketawa, di jalan ketawa-ketawa, di rumah ketawa-ketawa. Ya kan? Begitu juga guyon. Guyon itu apa guyon itu? Bersenda gurau ya. Hah? Bercanda yang berlebihan. Ini bercanda yang berlebihan ini sering menimbulkan fitnah. Karena belum tentu orang yang ada di lingkungan kita itu suka dengan candaan kita. Maka kita harus hati-hati. Rasulullah itu pernah bercanda tapi enggak sering. Rasulullah itu pernah tertawa sampai kelihatan giginya, tapi enggak sering. Enggak kakean. Kalau istilah orang Jawa itu enggak kakean guyon, enggak kakean bercanda. Karena kalau Rasulullah mengingatkan tadi, karena kalau kita itu tahu apa yang pernah dilihat Nabi, maka kita pasti enggak banyak bercanda dan banyak menangis. Saya pernah sampaikan ciri-ciri Nabi
ciri-ciri utusan Allah, kalau ada orang ngaku jadi nabi itu ciri-cirinya harus 3. Mampu menjelaskan masa lalu, mengerjakan apa yang diperintah, dikerjakan sekarang, dan mampu mengetahui masa yang akan datang. Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi Nabi mampu menceritakan tentang Nabi Adam, penciptaan Nabi Adam, tentang banjirnya Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala, ya kan? Tentang keturunan Nabi Ibrahim yang punya anak Nabi Ismail, dan juga punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak yang keturunannya ada yang Nabi Yakub, punya anak Nabi Yusuf. Cerita tentang Nabi Yusuf bahkan diceritakan dalam satu surat, namanya surat Yusuf. Yang sangat memungkinkan Nabi itu enggak membaca dari buku sejarah, dan pada masa itu belum banyak buku sejarah yang ditulis. Nabi juga bukan orang yang bergaul dengan dari berbagai macam manusia pada saat itu. Tapi Nabi mampu menceritakan masa lalu. Dan Nabi juga mengerjakan yang diperintah, dikerjakan sekarang. Jadi nggak cukup menceritakan masa lalu. Kalau menceritakan masa lalu banyak yang bisa, ahli sejarah itu bisa semua. Saya juga bisa, ya kan? Tapi mengerjakan apa yang sekarang itu yang juga berat, lebih-lebih menceritakan masa yang akan datang. Karena Nabi itu ketika Isra Mi'raj, beliau ketemu para nabi, ya kan? Bahkan di dalam hadis sahih diceritakan berdialog dengan Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Adam. Padahal mereka ini sudah meninggal. Iya, para nabi ini sudah meninggal belum? Sudah. Meninggal dunia maksudnya. Berarti di mana? Hah? Sekarang posisi di mana para nabi itu? Di alam barzah. Alam yang tipis yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Berarti kan masa lalu. Sekaligus masa yang akan datang. Kemudian Nabi melihat surga, masuk ke surga, jalan-jalan ke surga. Surga yang dikunjungi Nabi itu surga yang dulu Nabi Adam keluar dari situ, dan surga yang akan kita tempatin atau tidak. Kira-kira kalau ada yang nanya gitu, gimana jawabnya? Surga itu sekarang sudah ada belum? Hah? Sudah, benar. Hah? Kenapa? Dan Nabi Adam sudah ada. Berarti surga yang kita masuki nanti, berarti surga yang Nabi Adam dulu dikeluarkan, gitu. Terus buah-buahnya bosok kabeh enggak? Busuk semua enggak sekarang? Udah matang semua. Udah lama ya. Nabi itu masuk ke surga. Nabi juga masuk ke neraka. Nah, memang di surga itu kebanyakan
Yang masuk surga itu kebanyakan ya orang-orang kayak kita-kita ini, ya kan? Orang-orang yang nggak mampu, hidupnya biasa, tinggalnya di Tambun, banjir, macet, ya kan? Yang rumahnya temboknya buat 2 rumah, bukan yang tinggal di Pondok Indah, Grand Wisata, ya kan? Di Hambalang, di Cikeas, kan? Kita tinggal di rumah petak-petak ini ukuran 60 meter, 90 meter gitu aja. Ini pasti orang nggak mampu ini, ya kan? Nah ini kata Rasulullah, kebanyakan dilihat ada di surga. Ya mungkin Rasulullah dulu udah ngelihat kita kali ya. Karena itu masa depan, masa yang akan. Dan ya kata Nabi, kenapa kok kebanyakan orang yang nggak mampu? Ya karena hisapnya gampang. Bahkan mungkin nggak ada yang dihisap. Apa yang dihisap? Ya kan? Mobil juga paling banyak 1. Rumah juga 1. Yaitu empet-empetan. Apa yang dihisap? Kata Nabi seperti itu. Ketika di neraka, ternyata kata Nabi kebanyakan apa? Ibu-ibu. Kebanyakan perempuan, ibu-ibu. Kenapa kata Rasulullah? Ditanya, kenapa kok ibu-ibu ya Rasulullah? Karena ibu-ibu ini seringkali mengingkari kebaikan. Sudah hidup sama suaminya 30, 20 tahun, tapi baru sekali lupa suaminya ngasih uang belanja aja udah bilang, kamu itu nggak pernah ngenakin saya. Umur-umur nggak pernah dienakin. Ini namanya mengingkari kebaikan. Tapi insya Allah ibu-ibu sini nggak ada kayak gitu ya. Yang aminnya kenceng itu biasanya yang ibu-ibu. Ya, jadi Nabi melihat itu. Melihat kondisi neraka dan kondisi surga. Jadi jangan kita bayangkan apa yang di neraka dan apa yang di surga itu seperti yang kita alami di dunia batasnya. Jadi di surga itu nggak ada orang yang bau, wangi terus. Kalau kita pakai minyak wangi paling lama dari 3 hari sudah hilang wanginya. Tapi kalau di surga wanginya selamanya. Begitu juga apa? Makanan buah-buahannya. Buah-buahan makanannya juga enggak seperti di dunia yang ada busuk, ada yang kematangan, ada yang kementahan. Semuanya apa? Pas matangnya, ya kan? Wong istri kita yang dulu kita nikahin itu masih cantik gadis, sekarang jadi peot, ya kan? Keriput. Nanti di surga mereka gadis terus. Sama kayak para bidadari. Itu karena surga. Sehingga disifati oleh Al-Quran surga itu abadal abadin. Khalidina fiha abada. Selamanya. Enak ya enak selamanya. Sebaliknya kalau neraka itu nggak enak ya nggak enak selama. Sementara nggak enak di dunia itu ada batasnya. Ya kita hidup di Tridaya ini kan pasti ada nggak enaknya. Tapi nggak enaknya itu nggak selamanya.
Sehingga seringkali kita mendengar ayat yang kita hafal itu inna ma'al usri, setiap ada kesusahan itu pasti ada kemudahan. Nah, sedikit banyak kesenangan-kesenangan yang ada di surga itu bisa kita rasakan di dunia. Kebahagiaan-kebahagiaan yang di surga itu bisa kita rasakan di dunia. Sedikit banyak siksa neraka itu juga bisa kita saksikan di dunia. Kayak Los Angeles. Sekarang udah kayak neraka itu. Laris. Sama seperti waktu itu ketika perang Palestina, Gaza, itu juga sama kayak neraka. Cuma nerakanya dunia itu ada batasnya. Tapi kalau udah di akhirat, itu juga neraka mendapatkan sifat dari Allah, abadal abidin, khalidina fiha abad, selamanya. Makanya kesempatan pilihan kita nanti mau di surga atau di neraka itu adalah ketika kita di dunia ini. Maka kita harus ikhtiar. Ikhtiar itu artinya apa? Hah? Ikhtiar itu bahasa Arab, artinya memilih. Ya, secara umum kita artikan usaha. Usaha itu artinya kita harus usaha memilih. Nanti kita mau masuk surga atau masuk neraka. Mau enak atau mau nggak enak. Makanya kenapa setan itu disifatin oleh Allah aduwwum mubin, musuh kita yang nyata, karena setan itu selalu mengajak sesuatu yang akhirnya nggak enak. Yang akhirnya kita maka kita diingatkan oleh Allah wa'ani buduni ada siratum mustaqim. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaiton. Innahu lakum aduwwum. Nah, ketika di akhirat ini sangat berbeda dengan sekarang. Ketika kita diceritakan oleh Al-Quran bahwasanya nanti kita itu dihisab, ditimbang amal perbuatan kita. Nimbangnya pakai apa? Digambarkan dalam gambaran itu kayak timbangan gini ya. Nah, kalau timbang gini, ya repot. Lama waktunya. Semuanya itu serba cepat. Saking cepatnya, bandingannya sehari di dunia sama dengan 1000 hari. Sehari di sana sama dengan 1000 hari di dunia. Atau bahkan sampai 50, khamsina alfa sana, 50 hari. 50 tahun. Sehari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Sampai 50 tahun di kecepatan aktivitasnya itu. Maka screeningnya antara ahli surga dan ahli neraka itu tinggal wamtazul yauma ayyuhal Hah? Kan udah hafal surat Yasin kan? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Maka secara otomatis terpisah antara orang-orang yang ahli surga dan orang-orang yang pendosa itu. Kita berdosa enggak? Kita pernah berbuat dosa enggak? Hah?
Jangan sampai bilang nggak pernah. Karena kalau kita bilang nggak pernah itu adalah sesuatu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kalau kita merasa nggak pernah berbuat dosa. Sekali-kali itu berdosa dikit-dikit lah. Biar kita ini nggak sombong. Karena kalau kita merasa nggak pernah berdosa, maka kita akan terjerumus kepada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu dosa sombong. Nah, kita gimana Pak? Dosa-dosa yang nggak banyak sih, ya tinggal dihitung aja. Kira-kira banyakkan sehari itu banyakkan dosanya atau banyakkan baiknya. Maka membedakannya adalah fa'amman sakulas mawazinu fahuwa fi isyatir dia udah dipastikan. Siapa yang baiknya lebih banyak, ketika di screening itu baiknya 51% ke atas, maka bahwa fi isyatir dia, maka dia pasti berada di dalam kehidupan yang menyenangkan, dalam kurung masuk surga. Tidak masuk kategori al-mujrimun, orang-orang yang banyak berbuat dosa. Sebaliknya fa'amma man khaffat mawazinu fa'ummuhu. Nah ini. Sehingga peringatan yang diingatkan oleh musonif, oleh pengarang kitab ini yang selanjutnya bagi kita yang menunjukkan identitas sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim adalah wal yahdaron ujuban. Kita itu harus menghindarkan diri dari sifat ujub. Ujub itu apa? Hah? Membanggakan diri. Membanggakan diri. Oh, saya itu loh ustadz. Saya itu ustadz. Saya itu, ya kan gitu. Itu namanya membanggakan. Kalau udah saya itu. Oh, saya enggak ujub, Pak. Saya itu setiap hari baca Quran. Saya itu khatam setiap hari. Setiap hari khatam Quran. Ini kelihatannya enggak ujub, tapi itu kalau enggak dijaga hati, bisa masuk kategori ujub. Membanggakan. Kemudian yang kedua riya. Riya itu apa? Hah? Pamer. Apa bedanya ujub sama riya itu? Hah? Kalau riya itu, nah, jadi melakukan sesuatu supaya dilihat orang. Supaya dilihat orang sehingga nanti harapannya dipuji. Makanya ada kata kunci dari para ulama-ulama ahli sufi, ahli tasawuf, adalah bahwasannya kalau kita tidak ikhlas pasti menyesal. Pasti berakhir dengan penyesalan. Itu kata kuncinya. Sehingga melakukan sesuatu itu harus didasari dengan ikhlas. Kebalikan daripada riya, ujub itu adalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah melakukan segala sesuatu di dunia ini hanya karena Allah. Kalau nggak ikhlas sudah pasti nyesal. Berakhir dengan penyesalan, apapun itu. Karena pasti suatu saat pasti akan
diungkit. Makanya Al-Quran itu mengingatkan bahwa hamba Allah yang Maha Rahman itu adalah idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kita itu kalau berinfak terutama ya, ujub itu, riya itu kalau untuk hal-hal yang bersifat apa? Fisik itu masih enggak terlalu, tapi kalau udah bersifat harta ini biasanya selalu. Sehingga Al-Quran itu mengingatkan kalau kita berinfak itu yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu pelit, jangan juga terlalu banyak. Karena kalau banyak itu diingat-ingat terus sampai 7 turunan. Biasanya ya. Nah ini kita tipis juga antara riya dan riya, ujub dan memberikan contoh. Tipis. Saya mau bangun masjid di situ. Tapi masjidnya harus nama ibu saya. Masjidnya harus ada nama saya di situ. Nah ini sampai 7 turunan akan diingat. Ini yang bangun suami saya. Ini dulu yang bangun bapak saya. Oh alhamdulillah. Oh, ambil bawa speaker, alhamdulillah. Masjid yang dibangun oleh kakek saya sampai sekarang masih. Nah ini kan apa itu? Hah? Itu bagian daripada ujub tadi. Maka segala sesuatu itu harus kita ikhlas. Ikhlas itu ya gambarannya diantaranya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak, atau melupakan. Jadi apa yang kita lakukan tadi sudah kita lupakan. Nah, ini agar kita terhindar dari sifat ujub. Kadang-kadang kita masih nyebut hamba Allah aja, ketika disebut hamba Allah aja, hati kita masih hamba Allah itu gua, dalam hatinya padahal. Itu saja sudah namanya kurang ikhlas. Jadi bagaimana melupakan? Walaupun tetap dalam koridor ada pengawasan. Nah seringkali kita itu lupa dengan hal-hal seperti itu. Makanya ketika Rasulullah ditanya, wamal ihsan, maka Rasulullah menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Fa'ilam takun tarahu fa'inahu yaroka. Ihsan itu adalah bagaimana kita melakukan segala aktivitas itu seakan-akan kita melihat Allah, udah kita serahkan. Dan sering kita diingatkan bahwa apa yang kita miliki itu adalah titipan. Berarti yang punya siapa? Berarti kita hanya dititipin. Ketika kita memberikan sesuatu karena Allah, berarti kita mengembalikan titipan itu kepada Allah. Udah selesai, nggak usah diingat-ingat. Itu bukan milik kita. Sehingga terhindar dari sifat ujub dan riya. Yang ketiga adalah wal hasada. Kita itu harus juga menghindarkan diri dari sifat hasud. Iri dan hasud itu apa? Hasud itu adalah tidak suka melihat orang lain dapat nikmat sekaligus mengharapkan nikmat itu pindah ke dia.
Apa? Apa itu SMS? Senang? Apa? Nah, ini cerdas-cerdas ini. Ya kan? Memang supaya gampang diingat kan gitu ya. Jadi tidak suka melihat orang lain senang, sekaligus bagaimana supaya senangnya itu pindah ke, itu namanya hasad. Dan hasad ini diperhatikan sekali oleh Al-Quran. Sampai-sampai kita wamin syarri hasidin tidak, karena membahayakan. Membahayakan sekali ini. Bisa berimbas, merembet kepada dosa yang lebih besar. Ya jangankan kita yang bukan apa-apanya Nabi, Rasulullah utusan Allah. Siti Aisyah itu loh, istrinya Nabi, itu aja punya sifat hasud. Jadi kita jangan merasa kita nggak punya sifat hasud, kita ini punya. Udah pastilah, nggak usah ini. Ada teman tetangga, teman kita beli mobil baru, udah pasti. Ya kan? Nah, tapi bagaimana menghindarkan itu, meminimalisir. Jangan kita merasa tidak pernah hasud. Hasud ini kan dosa. Dan jangan pernah merasa kita tidak pernah berbuat salah. Ya kan? Tapi bagaimana ketika ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah ketika kita berbuat salah, maka kita ingat dan kita mohon ampun kepada Allah. Itu selesai, itu aja diiringinya. Mengiringi segala sesuatu yang tidak baik itu dengan yang baik. Wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi mengiringi sesuatu yang tidak baik dengan yang jangan apa? Jangan dipupuk sifat hasud. Kalau dipupuk kan berakibat fatal. Istri Nabi yang paling cantik itu siapa? Hah? Ya, yang kenalnya Aisyah, ya Aisyah aja dari dulu. Padahal ada yang dicemburui Aisyah, dihasutin Aisyah, ya kan? Yang lebih cantik dari Aisyah. Kalau Khadijah udah meninggal, tapi Nabi selalu sayang karena ya cinta pertama, ya kan? Cinta pertama Nabi itu kan Khadijah, ya diingat terus. Tapi ada istri Nabi itu yang cantik, karena dia ini selain jadi keturunan antara Arab dan Eropa. Namanya Sofia binti Huyai. Ya kan? Yang kemudian punya anak. Punya anak dari Nabi namanya Said Ibrahim. Yang meninggal kira-kira umur 2 tahun. Ada yang mengatakan 16 bulan meninggal. Jadi Nabi itu pernah punya anak. Sofia binti Huyai ini adalah orang Bani Israel. Ya kan? Orang Yahudi lah. Yang ketika penaklukan Khaybar jadi rebutan sampai mau paten-patenan saking ayune. Saking cantiknya itu ini buat saya, ini buat saya. Kan bapaknya dibunuh, meninggal, suaminya dibunuh. Gimana? Akhirnya daripada ribut, kan sahabat juga manusia ya. Sahabat Nabi juga manusia yang punya nafsu. Yang lihat orang cantik juga rebutan. Tapi daripada rebutan akhirnya Nabi bilang, udah buat saya aja. Ya selesai, nggak ada yang ngiri kan gitu. Nah ini yang sampai Nabi
ditegur oleh Allah itu gara-gara ya ibu-ibu ini. Istri Nabi ini sampai Nabi ditegur ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma haramallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh? Gara-gara ini kecemburuan di antara istri-istri Nabi. Jangankan Aisyah yang cuma istri Nabi, saya sering mengingatkan. Sarah, Siti Sarah itu istrinya Nabi, ibunya Nabi. Istrinya Nabi Ibrahim, ibunya Nabi Ishak. Dan nenek moyang para nabi. Keturunannya jadi nabi semua. Maksudnya nabi itu selalu dari keturunan Sarah ini. Nabi Ishak, Nabi Yakub, Israel itu. Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ini semua keturunan Sarah. Sampai terakhir Nabi Isa. Itu aja ya juga masih punya sifat cemburu atau hasut. Ya kan? Hasut dengan siapa? Dengan Hajar. Hajar ini istri keduanya Nabi Ibrahim yang cantik dan punya anak. Namanya Ismail. Sementara Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim yang sudah sampai tua, nggak punya anak. Berarti yang dapat nikmat siapa? Nikmat lebih adalah Hajar. Cemburu. Karena cemburu itu ya harus diusir ini. Sehingga Nabi Ibrahim bingung diusir kemana ini. Ya, dibawalah ke nah itu barokahnya. Ya sedikit percikan permusuhan itu akhirnya menyebar. Coba kalau waktu itu rukun. Antara Sarah dan Hajar ini rukun. Mungkin Islam nggak ada. Ya kan, mungkin ya. Mungkin nggak ada ini masjid. Kenapa? Karena sudah direncanakan oleh Allah bahwa agama terakhir, ya, Nabi akhir zaman itu harus berasal dari awwala baitin wudi alinnas. Berasal dari tempat di mana bangunan yang pertama kali ada di muka bumi. Yaitu Ka'bah. Ka'bah waktu itu nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Sehingga taruh di sana. Tahu. Jadi kita tidak bisa terhindar dari hasad. Tapi bagaimana kita menekan hasad itu dengan istighfar, mengakui itu salah dan mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah wal iftikor li ghairi bi'tila. Yaitu al iftikor itu meremehkan li ghairi orang lah, meremehkan orang lain. Menganggap orang lain itu lebih rendah daripada kita. Itu pasti ada nggak dalam diri kita? Pasti ada. Tidak bisa menghindar kita dari situ. Maka yang paling memungkinkan kita berbuat adalah bagaimana kita selalu mengingat Allah, dzakarullah fastaghfaru lidunubihim. Ciri-ciri orang bertakwa itu adalah ketika berbuat dosa, dzakarullah fastaghfaru lidunubihim. Segera ingat Allah dan mohon ampun kepada. Kemudian kita bisa menjaga ini semua ya. Karena ini juga dalam kebaikan dunia kita, sekaligus sebagai kebaikan untuk akhirat kita. Hasanatan fid dunya wa hasanatan fil. Saya kira
Itu yang bisa kita bahas. Ada yang perlu ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Punten izin Pak Kiai mau nanya ya. Ini masalah kita membangun persahabatan atau persaudaraan. Ketika kita membangun persaudaraan, bagaimana cara membedakan persaudaraan karena Allah dan persaudaraan karena cinta dunia? Tuh, mohon dijelaskan. Persaudaraan karena Allah dan persaudaraan karena ya gampang sekali itu kan. Kalau persaudaraan sekali lagi, ciri-ciri sesuatu yang karena Allah itu tidak ada penyesalan di akhirnya. Kan gitu saja. Dan ciri-ciri apapun kalau itu mengikuti langkah-langkah setan, khutuwati syaiton, pasti berakhir dengan penyesalan. Tadi saya sampaikan tadi kuncinya itu. Maka kalau persaudaraan karena Allah itu, mau saudara kita ini baik ataupun buruk, ya kan, kaya ataupun miskin, sedang susah ataupun sedang senang, ya saudara kita. Kan gitu. Ya kan? Tidak ada penyesalan. Jangan nanti saudaranya lagi kena fitnah, kena masalah, menyesal. Kenapa dulu kamu jadi saudara saya? Kan gitu. Kenapa dulu kamu jadi sahabat? Jangan. Ya kan? Nah itu saudara. Itu yang karena Allah itu seperti itu. Ya kan? Tapi kalau karena setan pasti nyesal. Saudaranya di penjara. Ya, itu bukan saudara saya. Itu aja gampangannya itu. Kata kuncinya adalah kalau persahabatan karena Allah, pasti tanpa ada akhir yang, tanpa ada penyesalan di akhir apapun. Sampai, jadi endingnya itu, kuncinya kan di ending. Su'ul khotimah atau husnul khotimah. Begitu juga sebaliknya, persaudaraan yang bukan karena, makanya kita ini ya berharap kita mempunyai ending yang baik. Husnul khotimah. Dan kita ini bersaudara. Apapun saudara kita yang, ya apalagi dalam Al-Quran jelas sekali sama orang yang beriman, orang muslim itu saudara. Maka sebenarnya kita itu apa ya? Apa? Aturan-aturan yang ada di dalam Quran ini sudah jelas. La yasghor, qaumun qaumin. Kata kunci lagi, jangan membanggakan diri. Jangan merasa diri lebih baik. Ini kata kunci. Terus wala tanabazu. Jangan mengolok-olok. Wala talmizu. Jangan menghina, mencaci maki. Saudara itu seperti itu. Apapun kondisinya jangan. Yang ketiga apa? Istanibu kasira minadon. Jangan buruk sangka. Jangan berprasangka. Kita ini sekarang di zaman sekarang ini banyak media sosial. Di medsos ini kita seringkali berprasangka. Kita nggak tahu apa itu benar atau enggak, kita share aja. Ya kan? Itu namanya prasangka. Dan inna ba'dodonni ismun. Dikit aja prasangka itu sudah membawa kepada
dosa. Terus yang ketiga, wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan orang, jangan memata-matain. Ya, tajassasu itu dari kata jasus. Jasus itu bahasa Arab artinya mata-mata. Ngapain kita mata-matain orang? Hingga puncaknya adalah wala yaghtab ba'dukum ba'do. Jangan menggunjing, jangan gibah, jangan membicarakan kejelekan orang. Membicarakan ya, beda dengan menyampaikan. Membicarakan itu diomongin aja. Kita bahas, kita adakan musyawarah nih, ya kan, ngomongin kejelekan orang. Beda dengan berita. Berita itu nggak ngomongin, menyampaikan supaya orang itu waspada. Ada maling ketangkep, saya cerita. Ini ngomongin apa menceritakan? Supaya waspada. Saya kemarin tuh ngelihat video di Bekasi, ada maling motor, ketahuan CCTV, dicegat satpam, nyegatnya itu ngawur juga satpam itu. Jadi motornya ngebut langsung ditutup portal. Nah, kayak gitu kasihan juga kita ya. Tapi perlu saya ceritakan ke anak-anak supaya jadi pelajaran, harus hati-hati di rumah. Motor harus dikunci dan lain-lain. Tapi nggak perlu diomong-omongin terus. Apalagi sampai dicari-cari, ini namanya siapa? Rumahnya mana ini malingnya ini? Bapaknya siapa? Hah? Ya kan? Saudaranya namanya siapa? Terus Pak RT-nya siapa ini? Terus Pak RW-nya siapa? Kena semua. Itu bahayanya ghibah. Kenapa ghibah itu dianggap seperti memakan bangkai saudaranya. Karena kalau sudah membicarakan, ngomongin, itu merembet kemana-mana. Ya. Saudara itu tidak seperti itu. Saudara itu ya harus sama. Ya kan, nggak boleh merasa lebih baik. Dan seterusnya. Makanya di surat apa itu? Al-Hujurat, ya, Allah itu menekankan sebelum Allah menyampaikan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah sudah menekankan dulu bahwa mukmin itu bersaudara. Dan saudara itu harus menghindari 6 hal itu kan. Itu baru saudara karena Allah. Tapi kalau bukan karena Allah, saudaranya dianggap lebih, kamu cuma, saya ini ustadz. Nah kan gitu. Kamu bukan ustadz. Kan kadang-kadang gitu. Makan harus dipisahin, minum harus dipisahin. Makanya kalau saya kan minumnya kopi, yang lain mah air putih. Nah ini dipisahin. Ini juga membawa kepada hal seperti itu. Jadi apa namanya kalau di dalam kitab Nahjus Shorof itu namanya mafatih, kunci-kunci pintu-pintu menuju kepada dosa itu banyak yang mempengaruhi kita. Makanya dulu di sini ya, yang ustadz itu kadang-kadang harus duduk di atas, pakai kursi, yang lain di bawah. Kan saya nggak mau di sini ya. Ya karena itu ya mungkin itu kita dalam rangka menghormati ustadz, menghormati guru. Tapi itu membuat guru ini terjerumus kepada dosa besar. Makanya saya nggak mau, kalau yang lain mau ya berarti sudah menjaga hati dengan baik. Saya nggak bisa. Kita duduk sama, minum juga sama, ya kan? Kalau itu air gelas, saya air botol, kan gitu aja loh.
Kayak gitu aja disombongin, apanya yang disombongin kan gitu. Itu ya, Haji ya. Cukup, ada yang lain? Intinya kita selalu memohon kepada Allah agar kita terhindar dari sifat-sifat yang tidak baik ini dan juga dijauhkan dari langkah-langkah setan sehingga kita bisa diselamatkan oleh Allah dari api neraka jahanam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.